Selamat pagi seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam program Sarapan Sorgawi bersama Miss Grace dan Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Mari sebelumnya kita akan menaikkan dulu satu pujian. Selamat pagi Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu, buat kebaikanmu yang tidak pernah habis-habisnya, begitu mengherankan di dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami telah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang boleh mengenyangkan iman kami, menyegarkan dan menyehatkan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, tidak putus-putusnya saya mau selalu menyatakan bahwa saya sangat bersuka cita masih dipercayakan pelayanan ini, di mana di masa saya mulai menginjak usia yang ke-60 lebih, Tuhan terus bertambah-tambahkan satu pelayanan, bukan untuk mencari uang, tetapi bagaimana supaya lebih banyak jiwa memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah mendengar bagaimana Yesus dicobai dan bagaimana iblis juga selalu berusaha untuk mencobai kita anak-anaknya. Kita lanjut, kita baca Matius pasal yang keempat ayat yang ke-5. Kita mau baca bersama-sama Matius pasal 4 ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ya, iblis si pencoba itu, kalau dalam ayat yang ke-3 belum dikatakan iblis, tetapi ayat ke-5 lebih meneguhkan lagi bahwa si pencoba itu benar adalah si iblis, ya. Iblis membawa Yesus ke kota suci, maksudnya di sini Yerusalem, waktu itu disebut sebagai kota suci, dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Apa yang dilakukan iblis? Ayat ke-6. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Anak-anak yang Tuhan sayang, iblis tahu nggak kalau Yesus itu merupakan Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Lalu mempunyai satu predikat, mempunyai satu jabatan sebagai anak Allah. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti Allah beranak. Ya, perhatikan baik-baik. Menurut kalian, Yesus tahu nggak? Iblis tahu nggak kalau Yesus itu merupakan Allah sendiri yang turun ke dunia sebagai manusia? Pasti dia tahu dan sangat tahu, ya, karena dia mengenal. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Sekali lagi saya mau katakan, iblis selalu ingin membuat kita anak-anak Tuhan ragu bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ayat ke-6 berkata, jika engkau anak Allah.
Setelah dia membawa Yesus ke bubungan, ingat baik-baik. Bubungan itu tempat yang paling tinggi, atap yang paling atas, bagian atap dari satu rumah. Ya. Dikatakan bahwa ketika iblis sudah bawa ke sana, lalu dia mulai lagi membuat Yesus itu menjadi ragu. Ya. Sebenarnya dia bukan lagi ingin membuat Yesus menjadi ragu, tetapi dia ingin mendorong gitu ya, menantang supaya Yesus mau melakukan kehendaknya si iblis, melakukan perintah si iblis. Dia katakan, jika engkau anak Allah, buktiin dong gitu ya, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kan Yesus ditempatkan paling atas tuh ya. Lalu disuruh jatuhkan dirimu ke bawah. Kenapa? Ada ayat yang berkata ya, di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa malaikat-malaikat akan menatang. Ya, menatang tuh artinya menjaga begitu, nadain gitu ya, supaya jangan sampai kakinya tuh jatuh begitu, seperti itu. Lalu kenapa iblis katakan ini? Sekali lagi, iblis bukan tidak tahu bahwa hal itu akan terjadi dan pasti Yesus tidak akan jatuh. Sama seperti, bisa nggak Yesus jadikan batu menjadi roti? Bisa aja, ya. Tetapi masalahnya bukan soal bisa atau tidak bisa. Yang iblis ingin ialah supaya Yesus melakukan perintah si iblis. Yang iblis inginkan adalah supaya kamu dan saya melakukan kehendak si iblis, bukan kehendak Tuhan. Kalau kita baca ayat yang kelima, mengapa harus iblis membawa Yesus naik ke atas bubungan? Bagi setiap kita, ya, bagaimana seseorang bisa jatuh? Seseorang bisa jatuh kalau berada di tempat yang lebih tinggi. Ya. Nah, iblis tahu kapan paling tepat memancing seseorang supaya bisa jatuh. Ketika seseorang merasa ada di tempat yang tinggi. Ketika seseorang berada di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi di sini bukan berarti kamu ada di loteng, bisa aja, ya. Tapi di sini lebih kepada arti rohani. Ketika kamu merasa kamu pinter, kamu sehat, kamu the number one, you are the best, I'm the best. Maka di situ iblis paling mudah memancing kita untuk terjun, untuk menjatuhkan diri. Kenapa? Karena kita merasa kita serba bisa. Karena kita merasa bahwa kita itu sanggup melakukan segalanya. Tuhan mau kita belajar. Kita yang pertama, kita tahu bahwa kita ada anak Allah. Kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu berbual-bual, membualkan diri begitu, menunjukkan kepada orang lain, saya pinter loh. Ya, nggak perlu. Ya, saya hebat loh. Ya, saya nih banyak loh ini. Ya, saya punya sepatu mahal loh. Saya punya ini, wow. Ya, nggak perlu. Apa yang Tuhan berikan berkat, baik itu barang yang murah maupun mahal, mau itu makanan yang sederhana sekali atau makanan yang mewah, tidak perlu menjadi kebanggaan. Yang penting adalah menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Berhati-hati ketika kita merasa kita ada di tempat yang tinggi, karena iblis akan membuat kita lupa. Sama, iblis berusaha memancing kesombongannya Yesus. Kan kamu dijamin, kamu tidak akan jatuh, kamu pasti bisa. Ingat baik-baik, kesombongan adalah kebencian Tuhan. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan.
Berhati-hati ketika Tuhan memberikan engkau kepandaian lebih dari temanmu atau dari kakak atau adikmu. Bukan berarti engkau harus membusungkan dada lalu memandang orang lain menjadi rendah. Atau mungkin engkau merasa engkau mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain, lalu membuat engkau berhak untuk merasa orang lain lebih kurang dari kamu. Saya mau katakan, jangan lakukan itu. Kalau engkau tahu engkau mempunyai sesuatu yang lebih, biarlah kelebihanmu itu boleh menutupi kekurangan yang kurang. Anak-anak yang Tuhan sayang, iblis selalu berulang-ulang ingin supaya kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah mempunyai sifat yaitu penuh dengan kerendahan hati, tidak suka pamer, ya, tidak mau mendapat pengakuan tidak perlu pengakuan daripada manusia. Kalau iblis bilang kalau kamu anak Allah, kamu jatuhkan dong diri kamu dari atas, ya. Lalu mungkin kalau saya yang jadi Yesus, ya, kalau ya, mungkin saya akan berpikir gini, gue buktiin nih gue anak Allah nih. Lalu saya menjatuhkan diri, ya. Itu adalah hal yang salah, tidak perlu dibuktikan. Saya mau tanya, kamu adalah anak papa dan anak mama. Ketika ada tetangga bilang kamu bukan anak papa mama, apakah kamu perlu saya buktiin? Ya, saya buktiin. Itu adalah sesuatu hal yang tidak ada gunanya, ya. Sebab papa mama kamu sudah mengakui kamu sebagai anaknya. Ada surat lahir, gak perlu kamu tunjuk-tunjukkan surat lahir. Biar orang tua kamu aja yang menegur. Kamu jangan macam-macam. Ini memang anak saya punya surat lahirnya. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita mau belajar di dalam segala perkara. Tinggal di dalam kerendahan hati. Kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pegang teguh, tidak perlu kita menjadi menyombongkan diri. Lalu kita dengan seolah-olah kita ingin membuktikan, bener loh saya punya ini, bener loh saya bisa ini, bisa itu. Tidak perlu. Tetapi segala kepandaian yang Tuhan berikan, segala berkat yang Tuhan berikan, kita harus bergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mengikuti kehendak si iblis. Jangan biarkan harga dirimu dipancing supaya engkau menunjukkan, nih saya bener loh, saya hebat, saya bisa. Tidak perlu. Anak-anak yang Tuhan kasihi, mari hidup dengan hati yang penuh kerendahan hati. Mari, mungkin ada banyak tantangan di luar yang mengajak kita supaya kita mempertontonkan kehebatan kita, mempertontonkan kemampuan kita, ke segala kelebihan diri kita. Tapi itu tidak perlu. Pergunakan segala kelebihan dirimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya setiap kita tidak ada satupun yang tidak diberikan kelebihan oleh Tuhan. Meskipun berbeda-beda, tetapi semua dipercayakan talenta demi talenta di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita mau dengarkan pujian ini. Harapanku, kekuatanku.
pujian yang sangat luar biasa yang mengingatkan kami bahwa di dalam hidup kami ada kasih-Mu ya Tuhan. Bahwa segala apapun yang ada di dalam diri kami itu semua adalah karena kasih sayang-Mu. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami bersujud, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, supaya apa yang Tuhan berikan kepada kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi pongah, menjadi sombong oleh bujuk rayu si iblis. Kami tertipu sehingga kami jatuh di dalam dosa karena kami mengikuti perintah si iblis. Mari ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian yang boleh kami dengar, karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, dan kami adalah anak-anak-Nya. Kami tidak ragukan lagi hal itu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ingat baik-baik. Kamu dan saya pasti mempunyai kelebihan yang Tuhan berikan. Dan pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah ragu. Kita adalah anak-anak-Nya yang diberkati, yang dikasihi, yang dijaga dan dilindungi. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.